Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ATR BPN, perkenalkan saya Afida Suara Nurkumala, peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN, golongan 2, gelombang 3, angkatan 6 dan kelompok 3, tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang manajemen ASN. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas ASN yakni melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dapat meningkatkan produktivitasnya juga, dan menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak. Yang pertama, PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Sedangkan untuk P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN yakni setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik ASN berfungsi sebagai pedoman, standar penilaian, dan sebagai etika birokrasi yang penting untuk panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanannya kepada masyarakat. Sistem merit dalam manajemen ASN ada dua, yakni bagi organisasi berfungsi sebagai mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Yang kedua, bagi ASN berfungsi sebagai menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Manajemen pengelolaan ASN. Yang pertama yakni manajemen PNS, di mana penyelenggaraan manajemen PNS dilaksanakan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dengan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS, serta pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengelolaan Jabatan Pimpinan Tinggi atau JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah yang memiliki fungsi untuk memimpin dan memotivasi pegawai ASN pada instansi pemerintah. Organisasi dan sistem informasi, di mana pegawai ASN berhimpun dalam suatu wadah korps profesi pegawai ASN Republik Indonesia, yaitu organisasi, dan rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN disusun secara sistematis berdasarkan sistem informasi ASN. Berikut ini adalah internalisasi manajemen ASN di unit kerja, yakni penetapan dan penyusunan kebutuhan CPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Ruang yang dilakukan oleh Subbagian Hukum Ortalah dan Kepegawaian. Lalu ada penyelenggaraan pelatihan kompetensi Jabatan Pengelola Keuangan oleh Subbagian Keuangan Setdijen Tata Ruang. Nah, yang terakhir, penyusunan SKP dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja pegawai. Yakni mengenai pelayanan publik. Konsep pelayanan publik merupakan segala bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah, dan di lingkungan BUMN dan BUMD dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk jenis barang dan jasa publik ada dua, yakni barang jasa dengan rivalitas rendah dan barang dan jasa dengan ekskludabilitas rendah. Hakikat dari pelayanan publik yakni memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pelayanan prima. Etiket adalah aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antar sesama manusia, sedangkan etika berkaitan erat dengan perkataan moral. Praktek etika pelayanan publik yang bisa kita terapkan yakni menyampaikan salam dan tegur sapa, bersalaman atau berjabat tangan, bertelepon, maupun menangani keluhan pelanggan. Pembahasan terakhir yakni mengenai whole of government. WOG secara umum yakni pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Karakteristik pendekatan WOG dirumuskan dalam prinsip-prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan mencakup keseluruhan aktor dari seluruh sektor pemerintahan. WOG perlu dilakukan karena adanya dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan. WOG sangat bermanfaat dalam meningkatkan efisiensi sharing informasi dan juga dapat mampu menurunkan ataupun mengurangi biaya serta inkonsistensi kebijakan dalam waktu penyelesaian pelayanan tertentu. Tantangan dalam WOG yakni adanya kapasitas SDM dan institusi yang berbeda, adanya nilai dan budaya organisasi yang berbeda, serta gaya pemimpinan yang berbeda. Best practice dalam penerapan WOG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi, yakni adanya gabungan dari budaya dan filosofi, lalu adanya cara kerja yang baru, kerja yang akuntabilitas dan intensif, serta cara baru dalam pengembangan kebijakan. E-government adalah upaya pemanfaatan dan pendayagunaan telematika untuk meningkatkan efisiensi dan cost efektif pemerintahan. Internalisasi WOG di unit kerja ada banyak sekali. Salah satunya yakni konsultasi Persub RT RW dan RDTR oleh instansi daerah kepada Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah 1. Demikianlah video pembahasan tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government ini saya buat. Saya mohon maaf apabila masih ada salah kata dalam penyampaian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.